kurang lebih sekitar kalau barangnya semuanya dan lain-lain ya hampir 80-an. Oh, 80 juta itu. Ya. Ya. Jadi saya sampaikan kepada orang tua, saya dimarahin sama bapak, sama mak. Jadi, gimana Mas dimarahi? Kan saya tanya gini, Mak, aku juk 10 Mak ya. Anu apa? Aku ternyata dibujuki mbekan koncoku iki, jadi duit saiki entek. Nah, akhirnya Mak, ya Allah, cung iku duwike iku wis aku iki ngangsur nih koperasi soalnya Mak iki utang nih ngene koperasi unit desa Minatani waktu itu. Kemudian waktu itu qadarullah selip Mas Randy yang bawa mobilnya, ya. Kemudian kita nggak bisa itu, akhirnya mau nggak mau kita jatuh di jurang. Tapi alhamdulillahnya Mas, alhamdulillahnya la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi doanya yang saya lakukan adalah gimana caranya supaya promosi ini murah. Saya ingat tukang becak itu kan mondar-mandir di daerah kami itu. Nah, akhirnya saya bikin, alhamdulillah cukup ramai sekali, sangat ramai. Kita waktu itu 7 bulan, 8 bulan kita udah balik modal. Waktu itu pada modal kita hampir 600-an. 600 juta? 650 jutaan waktu itu. 6 bulan udah balik modal? Alhamdulillah udah balik modal. Keren loh itu Mas. Ni hao, wada minta wajau UN 40. Apa itu Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pecah Telur, kembali lagi ke segmen Gayeng. Saya sedang ada di Lamongan bersama senior pengusaha luar biasa, Mas Adit. Halo. Mas Adit siapa sih? Mas Adit. Mas Pradita Aditya. Oh, Mas Pradita Aditya. Ini kita pengusaha Lamongan, cuma sering di Surabaya sekarang ini, Mas. Dari dulu di Surabaya. Jadi 1,5 tahun ini kebetulan saya ke Surabaya. Di Surabaya untuk ya selain keluarga juga memang studi di sana. Anak juga studi, saya juga kebetulan sekolah juga di Surabaya. Oh alah, iya. Nah ini portofolio ini saya sebutin teman-teman ya. Mas Adit ini anak nelayan. Anela, anak nelayan. Anela, sebutnya Anela ya? Ya. Anela itu apa? Anak nelayan. Lamongan. Oh ya Anela kan? Anak nelayan Lamongan. Anak nelayan Lamongan. Habis itu ternyata punya kapal juga. Alhamdulillah ada 8 kapal gitu. Alhamdulillah. Juragan besi juga. Juragan besi. Toko besi dan apa Mas? Aluminium, stainless. Ada 16 toko besi dan stainless. Terus apa lagi Mas? Juragan kafe. Kafe ada. Kafenya keren-keren. Di Lamongan ada 2 dan mau opening juga di Palembang. Alhamdulillah. Ada 3 cabang. Terus juragan baut juga. Aduh, disebutin semua. Juragan baut nih. Juragan plastik. Dan yang jelas adalah taat pajak ya. Pajaknya sudah banyak ya, insya Allah banyak. Nah ini yang ingin saya pelajari Mas. Jadi dari seorang yang dulu katanya juga hidup biasa aja, terus sekarang kok dalam waktu singkat sudah punya itu semua gitu loh. Ini yang kemudian ingin kita hadirkan ke teman-teman Sobat Pecah Telur supaya kita sama-sama belajar. Oke. Nah, Mas Adit kan di Lamongan, tapi sekolahnya di Surabaya. Surabaya. Itu gimana itu Mas kok jauh Mas? Jadi waktu itu kebetulan bapak kan nelayan. Bapak nelayan, kemudian ibu saat itu saya masih ingat jualan ledre. Apa tuh ledre? Ledre itu makanan dari Pantura ya. Dari kelapa sama tepung beras. Kemudian di nyek-nyek gini. Apa bahasanya itu? Ya, di press. Itu hanya orang Lamongan yang ya. Dan akhirnya dikasih gula itu, dikasih gula. Setelah itu. Kemudian memang waktu itu ada paklik. Awalnya saya mau dipondokin sama orang tua. Dipondokin. Kemudian paklik itu kebetulan beliau ini sekolah di ITS. Di Teknik Sipil ITS. Menyampaikan kepada ibu, kepada emak. Saya panggilnya emak. Emak saya kalau Dit, iki paklikmu ngajak sampai nih Surabaya. Kuliah sekolah nih kono. Lah engko piye Mak, aku gak ngerti kono blas gitu kan. Saya kan gak tahu di sana. Ya wis gak apa-apa, engko sak kos-kosan mbek paklikmu gitu. Akhirnya saya sekolah di Surabaya. Ngekos saat itu. Karena diajak paklik. Gitu. Gitu. Awalnya seperti itu. Terus katanya dapat surat dari emak itu piye Mas? Jadi waktu itu di awal-awal kelas, di awal-awal sekolah itu kebetulan saya masuk di SMP Negeri 37 Surabaya. Saya di sana itu 1 minggu sekolah itu kan sama emak.
di sana. Dibaturi mak. Dibaturi sama mak. Oh. Karena kan memang ya kami dari desa ke Surabaya kan nggak tahu sama sekali apa-apa. Iya. Bisa sepedahan bisa, tapi nggak tahu. Anak nelayan tiba-tiba di Surabaya, di kota. Wah. Itu kan kota Surabaya itu kan kota kedua lah masih setelah Jakarta ya kalau nggak salah. Benar, kota kedua. Iya. Jadi di sana ya memang benar-benar ya kita nggak tahu, coba-bangan lah bahasanya. Akhirnya orang tua ini mak nemenin selama 1 minggu saat itu. Oke. 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Saya lupa 1 minggu apa sampai 10 hari saat itu ya di kos-kosan. Setelah itu baru mak ini pulang. Pas saya sekolah, mak pulang. Nggak pamitan? Nggak pamitan, pamitannya lewat surat. Waduh. Iya. Dit, mak saiki moleh nih Lamongan. Sampean nih Surabaya sing pinter yo, gitu. Wes ojo lali salate dia begitu. Akhirnya saya baca itu, saya nangis Mas. Oh nggak pernah tahu apa-apa kan waktu itu. Tiba-tiba langsung dianuan gitu. Ya dari situ nangis, telepon. Saya masih ingat 663 616. Teleponnya Pak D, Pak D saya. Pak D-mu di sana? Pak D di Lamongan. Oh alah. Di Lamongan. Akhirnya saya ke wartel, saya telepon, saya nangis waktu itu. Piye mak, aku kok gak ngerti apa-apa kayak gitulah bahasanya. Akhirnya dari situ kemudian iso gitu akhirnya bisa pelan-pelan dan alhamdulillah saya aktif. Saya kan ngaji waktu itu di Masjid Jenderal Ahmad Yani di Sidoyoso. Di situ kemudian saya aktif dengan teman-teman, saya belajar tapak suci juga di situ. Iya, akhirnya punya teman banyak. Akhirnya kerasan di Surabaya gitu ceritanya. Oh alah ya. Jadi tapi di Pak D tadi kan ngajakin di Surabaya. Pak Le ya. Oh berarti yang di Surabaya Pak Le di teleponnya tadi ke Pak D. Ke Pak D. Orang yang berbeda ya. Beda. Jadi Pak Le ini memang kuliah di Surabaya. Oh Pak Le kuliah. Iya, kuliah di Surabaya di Teknik Sipil ITS. Kemudian saya SMP di SMP Negeri 37 Surabaya. Begitu. Nekat ya Mas. SMP loh. Biasanya orang itu merantau kan SMA atau enggak gitu kan kuliah. Ini SMP loh. SMP. Jadi ya naik sepeda di kasih tahu sama Pak Le lewat sini. Jadi ya saya setiap hari naik sepeda itu ke SMP. Iya. Apa Mas? Motivasinya apa kok? Masih sejak SMP sudah sekolah di kota besar itu apa? Jadi memang kebiasaan teman-teman saya di Pantura itu, khususnya di Blimbing, itu SMP itu banyak teman-teman yang keluar dari desa. Ada yang mondok di Gontor, kemudian mondok di Asalam Solo, banyak di Bangil, di mana-mana. Nah dari situ kemudian saya waktu itu mondok emak gitu. Ternyata qadarullah saya sekolah di Surabaya. Jadi saya jadi orang desa yang masuk ke kota. Jadi berarti memang di desamu itu udah biasa ya, SMP keluar itu udah biasa ya? Sudah biasa. Iya, sehingga kemandirian teman-teman yang ada di desa itu cukup lumayan kuat. Gitu. Desamu seperti apa sih Mas di Blimbing gitu Mas? Di Blimbing itu desa yang memang banyak semua rata-rata nelayan, anak nelayan. Ya meskipun ada yang kerja bapaknya juga pegawai TPI atau apa gitu. Lah di sana itu memang apa ya Mas? Di sana teman-teman ini berlomba-lomba untuk menjadi pinter lah gitu. Tapi yang saya tahu. Motivasinya bagus berarti anak-anak sana ya. Iya, berlomba-lomba menjadi pinter kan? Berlomba menjadi pinter. Banyak teman-teman kami yang sekolah sampai di luar, di Kairo, ada yang di mana, ada yang di Insit, di di Prancis, di mana gitu ada juga. Apa? Maksudnya kan biasanya kan itu ekonominya biasa-biasa atau tinggi? Di Blimbing kalau sekarang sudah lumayan menengah. Karena kan pendapatan rata-rata dari nelayan, dari ikan. Kalau pas lagi musim cumi-cumi ya alhamdulillah bagus. Kalau pas lagi musim angin ya seperti itu. Dan petarung di sana itu. Karena orang tua kami itu selalu menyampaikan, "Nak, sampean sekolah itu sing tepak, sing bener. Karena bapak iki bantale ombak, kemule angin. Kalau sudah di kapal, di laut, itu bantalnya kan ombak, ya kan? Kemulnya kan angin, sudah nggak bisa itu lagi. Jadi kami selalu terbesit pikiran saya harus terbaik gitu. Jadi saya SMP juga saya berusaha untuk menjadi siswa yang bagus, yang terbaik lah di sekolah. Motivasi itu yang selalu ditanamkan kepada kami orang tua anak-anak yang ada di Pantura itu seperti itu. Jadi kalau sudah keluar biasanya teman-teman itu pinter-pinter gitu. Petarung semua ya? Petarung. Ini contoh petarung seperti ini nih. Petarung tenan ini. Terus kemudian Mas Adit ini
katanya sejak SMA sudah berbisnis. Benar. Jadi saya mulai berbisnis itu malah harusnya SMP. SMP berbisnis? SMP kelas 3 itu saya udah mulai punya sense of business dalam hati itu. Wah. Rasa berbisnis. Karena saya melihat orang tua yang ngasih saya uang pas-pasan ya. Ya waktu sekolah itu, karena bapak saya kan juga waktu itu belum seperti sekarang. Seperti 5 tahun yang lalu gitu. Tapi kan ini kan sudah masih lama ya. Ya, ini sekarang udah bagus. Sudah lumayan alhamdulillah. Kami sudah dulu punya gini dulu. perahu ya. Oh, Gitu. dulu belum punya perahu? Belum punya dulu. Oh, belum punya. Dulu kuli. Dulu nahkoda tapi pakai kapalnya orang. Oh. Pakai kapalnya orang. Nah, sekarang Bapak waktu itu saya melihat opportunity di Surabaya itu waktu itu kan ikan lohan, musim ikan lohan. Oh iya. Ikan lohan. Saya tanya kepada ada teman saya SMP namanya Steven Arsontal namanya. Saya tanya, ini yang paling bagus mestinya ini dikasih cacing laut gitu. Nah, saya sama kakaknya Steven itu dia bilang, Pak, ini di tempat saya banyak cacing laut itu. Oh, iya. Gitu saya Kan tawarkan. Rumahnya laut itu. Rumahnya kan laut itu. Iya. Akhirnya saya coba bawa ke sini aja, nanti tak beli gitu. Oh. Akhirnya saya langsung gerak cepat, saya telepon teman-teman saya desa. Oh iya. Nah, teman-teman saya desa itu di sana saya telepon beliau, Nul, namanya Zainul. Zainul, kemudian iki lur, bahasanya kan cacing laut itu lur. Nah, lur iki wis payu ning Surabaya. Piye, sampean golek ta? Nah, aku tak doleni kene gitu. Itu SMP kelas 3. Yuk, gak apa-apa, Dit. Akhirnya teman-teman saya cari. Ya, waktu itu saya masih ingat teman-teman ada yang dapat 3 kilo, 4 kilo. Saya beli kan, mereka kan waktu itu nggak laku kan itu. Oh, di lama nggak laku? Nggak laku, ya laku tapi murah. Murah, ya. Akhirnya saya beli waktu itu masih ingat 15.000 teman-teman ini. Saya bawa ke Surabaya. Saya titipkan travel. Nah, saya titipkan travel 1 kali, oke. Nyampe, kemudian saya jual 25 waktu itu, nggak salah. Cuan 10.000 per kilo. 10.000 per kilo, ya. Ya dikurangi, kan travelnya murah. Oh iya, ya. transport, travel itu dan sebagainya. saya kena komplain, karena baunya kan gak enak. Yang punya travel bilang, Dit, aku gak wani, wisan nggawa cacing laut iki, nggawa lur iki, ambune gak enak, wis ngomongi komplain kabeh Dit. Akhirnya piye Cak terusan iki? Akhirnya saya pakai bis Armada Sakti. Oh. Bis Armada Sakti. Bis Armada Sakti juga sama, kami kena komplain juga gitu. Karena baunya kan, luar biasa. Wah, ini gak esok terus akhirnya waktu itu nggak bisa lanjut. Nggak bisa terus, tapi alhamdulillah sudah punya keuntungan. Nah, itu. Tapi keren loh, maksudnya anak SMP sudah bisa melihat peluang itu luar biasa. Ya karena ini sih memang kebutuhan. Kepentok aja kan. Wah, ini kan emak saya ini ngasih uang 1 bulannya kalau nggak salah 60.000. 1 bulan? 1 bulan saat itu. Di Surabaya? Di Surabaya. Jadi harus 2.000, kemudian dilipat lagi 2.000 buku. Untuk sehari? Iya, jadi 2.000, saya lipat lagi 2.000 lagi, 2.000 sampai 30. Iya. Ya, Pas 60.000? Pas 60.000. Jadi masih kan, kalau hari ini saya ambil lagi. Gitu. Terus kalau nggak ada kebutuhan saya simpan. Soalnya kan kebetulan saya makan ikut ibu kos. Oh, dulu, ya. Ibu kos berarti Ibu baik? kos juga masih ada keluarga tapi agak jauh. Oh alah. Iya, keluarga agak jauh. Jadi saya waktu itu ngekosnya di Jalan Kapas Baru. Ya. Jadi semua tetangga teman-teman dari Madura. Jadi kok bisa mengocak Madura. Loh, tapi Saman bukan orang Madura ya? Bukan, Lamongan asli. Lamongan, kan ada juga yang Madura ya? Bukan ya? Nggak ada di sini. Iya sih. Nggak ada. Jadi semua Lamongan dari Lamongan asli. Oh iya. Ya karena waktu itu belajar aja akhirnya bisa. Iya. Tapi karena bisa Madura. Enggak bisa ngocak Madura. Tapi kemarin saya interview orang Madura ada yang hebat, Mas. Itu ada orang Madura, Ya. namanya Mas siapa ya? Lupa aku. Bikin startup, Mas. Sudah IPO sekarang. Mantap. Orang Madura, teman-teman saya yang kasih tahu nggak percaya. Orang Madura bikin startup IPO. Apa? Investory? Bukan? MP Store namanya. Oke. Oh iya, saya tahu. Iya, Itu pulsa ya? Pulsa. Ya, oke. Oke, Madura Pride ya ini. Oh, terus kemudian katanya SMA kena marah orang tua, kenapa, Mas? Ya, jadi waktu itu SMA sempat karena memang sudah dapat enaknya di bisnis yang sebelumnya, di bisnis lor tadi itu, saya terus mencoba apa ya kira-kira opportunity yang bisa saya lakukan. Ketagihan ya. Jadi waktu itu parfum
Ya, saya jualan parfum. Parfum, saya sempat jualan parfum, tapi parfum yang KW. Ya, yang KW. Jadi mulai dari Bulgari Edition The Voyage, Bulgari Extreme, kemudian Escada, Calvin Klein, semua brand lah, brand internasional. Si apal ya? Masih hafal. Gitu. Waktu itu jualan itu, saya jual kepada orang tuanya teman-teman SMA yang memang orang kaya-kaya lah. Tapi nggak tahu kalau itu KW. Saya nggak tahu kalau itu KW. Dulu zaman juga nggak tahu. Iya, nggak tahu juga waktu itu. Tapi yang saya tahu kan, wah ini murah. Ini murah, saya jual lumayan mahal. Gitu. Akhirnya beberapa kali closing beberapa kali. Cuman ada komplain waktu itu. Kok baunya kok cuman sebentar gitu. Wah, apa ini palsu? Akhirnya saya coba tanya-tanya, browsing-browsing juga. Ternyata yang saya jual itu palsu. Akhirnya waduh, ini mumpung belum. Akhirnya undur diri. Iya, saya close gitu. Itu. Ada lagi setelah itu saya jualan jus. Jus. Saya jualan jus. Semua dicoba ya ini ya? Ya. Bahwa yang kelihatan menghasilkan yang menghasilkan saya coba. Ya, jus. Tutup juga? Waktu itu jus ini ceritanya ada di Lamongan. Di Lamongan itu kan di Paciran. Tepatnya di desa kami, di Blimbing itu tidak ada jualan jus. Di tempat saya, di kos-kosan saya itu. Banyak? Depannya itu kan ada Indomaret. Ada jualan jus yang ramai sekali. Saya lihat kok ramai terus itu. Akhirnya kepengin. Saya coba buka di sana. Di Paciran. Waktu itu orang-orang alpukat juga nggak ada yang tahu, jarang yang tahu gitu. Akhirnya saya mencoba jualan jus di Lamongan di Paciran. Saya ambil alpukatnya dari pasar Petekan, ada namanya pasar Petekan di Surabaya. Alpukat saya kirim ke Lamongan, Paciran. Ya, alhamdulillah berjalan kemudian rame sekali pokoknya. Rame juga, rame. Wah, waktu itu saya punya karyawan juga. Nah, SMA udah punya karyawan lagi guys. Gak ada sistem, amburadul. Ya karena memang saya hanya mempercayakan kepada yang menunggu tadi itu. Gak amanah saat itu. Jadi saat itu saya memutuskan untuk daripada saya suudon kepada yang si fulan ini, yang menjaga, ya mendingan saya close saja lah. Gitu. Berarti dia pinter menghabiskan dagangan plus menghabiskan uangnya. benar saat itu. Jadi habis. Jadi omsetnya kok sedikit tapi barangnya banyak gitu. Barangnya kok habis gitu. Barangnya habis. Omsetnya juga sedikit, uangnya juga habis. Jadi tapi alhamdulillah waktu itu kita udah PBP. Apa itu? Payback period. Balik modal. Kami udah balik modal. Jadi setelah itu saya dengar seperti itu, kemudian kami juga mencoba untuk ini kok gelasnya kok saya coba lah segelas 100 kok tidak sesuai gitu loh. Akhirnya ada tercium yang barang apa ininya nggak jujur. Kemudian saya tanyain beliau, terus dia mengaku dan nangis waktu itu. Nangis mengaku dan akhirnya saya nggak close aja lah ya. Daripada itu mendingan kita close aja lah. Gitu. Karena saya juga di Surabaya fokus gitu. Nah kalau besi itu gimana ceritanya Mas? Jadi saat itu awalnya itu kan saya berbisnis rongsokan. Saya waktu itu masih ingat semester 1 kalau nggak salah. Di Surabaya. Saya kebetulan saya SMA di SMA Negeri 4 Surabaya. Kemudian saya masuk di Fakultas Hukum di UNER di Erlangga. Saat itu saya diajak sama tetangga kos-kosan. Nah, beliau yang mengajak saya untuk berbisnis rongsokan. Tetanggamu itu? Iya, tetangga kos-kosannya itu. Kenapa ngajak Mas Adit? Ya, mungkin karena tahu, kemudian saat itu alhamdulillah orang tua juga sudah lumayan. Ya, lumayan lah. Jadi, ya akhirnya saya menyampaikan di desa saya itu banyak rongsokan itu, kuningan, stainless. Karena kan barang-barang kapal. Nelayan-nelayan itu kan banyak. Tuh. Akhirnya kita mencoba, kita ambil dari Lamongan, kita jual di Surabaya. Kemudian kita juga pokoknya rongsokan, kertas, kardus, besi tua, stainless steel, kuningan, kemudian semuanya pokoknya tentang rongsokan kita waktu itu ambil. Kalau tak lihat konsepnya mirip-mirip ya. Tadi apa yang bisa dari desa dibawa ke kota, atau yang di kota rame diadopsi ke desa. Gitu-gitu aja konsepnya. Hampir kayak gitu aja, opportunity. Based on opportunity. Karena kesempatan aja. Terus lanjut rongsokan. Iya, kemudian saya berbisnis rongsokan. Saya buka tempat, saya sewa tempatnya, saya dikasih modal sama orang tua. Waktu itu saya masih ingat 85 jutaan saat itu. Banyak juga ya modalnya. Ya, karena sebagian itu adalah uang arisan, betul arisan.
orang tua saya betul Pas motel. Iya, motel. Kemudian Bahasa Jawa ini motel. setengahnya itu dipinjamkan dari koperasi unit desa. Oh. Ya. Kenapa orang tua percaya? Karena sebelum ini saya juga jualan kuda laut. Oh. Ya. Saat itu. Kuda laut itu Kuda apa sih, laut Mas? kering. Kuda laut itu loh yang kayak logonya Pertamina. Iya, iya. Nah, Itu kan besar, Mas. Itu waktu itu kecil-kecil? di Lamongan kecil-kecil. Oh. Nah, waktu di Lamongan belum laku. Kemudian saya iseng-iseng, saya iklankan di indonetwork.co.id. Oh. Kemudian ada buyer kami dari Malaysia. Oh. Nah, kemudian kami ketemu, kemudian transaksi, deal. Akhirnya saya dapat keuntungan yang cukup besar dari kuda laut. Nah, Ekspor berarti ya? Waktu itu ekspor tapi ada brokernya di Indonesia. Oh, baik. Nah, ada brokernya. Jadi saya bukan eksportirnya. Nah, suatu hari saya melihat di Jawa Pos itu ada rumpukan kuda laut kering yang diambil sama kalau nggak salah kepolisian ya, waktu itu kepolisian. Dan itu memang di dalam undang-undang dilarang. Udah boleh. Jadi nggak boleh. Maka dari itu saya waktu itu langsung cut, nggak meneruskan lagi. Tapi alhamdulillah dapat keuntungan saat itu. Sama selalu gitu polanya. Jadi selalu dapat untungan habis itu close. Karena berbahaya. Tadi baunya nggak enak. Ini karena ilegal. Iya, yang karena ilegal. Ini ilegal dan saya juga baca undang-undang karena waktu itu kuliah juga kan hukum. Iya. Saya udah tahu. Kemudian saya baca Wah, nggak dan boleh memang nih. ini nggak boleh gitu. Akhirnya saya langsung close saat itu. Tapi dapat profit waktu itu. Iya. Banyak, Mas ya? Cukup banyak, cukup besar. Ya di atas 100 juta lebih lah Wih. saat itu. Ya, alhamdulillah. Keren loh. Terus barulah saya dirongsokan itu, dikasih modal juga orang tua. Makanya Nah, Bapak percaya kan? Percaya, ya? percaya. Karena Mas Adit sudah gulung uangnya udah gede. Benar, percaya. Dan orang tua juga memang menaruh harapan besar di bisnis ini. Nah, rongsokan ini siapa tahu menjadi besar dan sukses gitu. Nah, ternyata berjalannya waktu, sahabat saya ini, yang satu ini, Tetanggamu tadi? Iya, tetangga kosan tadi itu tidak bisa dipercaya. Oh, seperti tukang jus. Tukang jus. Tidak bisa dipercaya. Akhirnya uang kami hilang, barang kita habis, dan saya juga nggak tahu sampai sekarang di mana orangnya. Oh. Nih ya, kalau lihat ke sini nanti dicari Mas Adit sampean. Ya, itu sampai berapa yang dibawa, Mas? kurang lebih sekitar kalau barangnya semuanya dan lain-lain ya hampir 80-an. Oh, 80 juta 80 juta rugi, itu. Ya, ya. Jadi saya sampaikan kepada orang tua, saya dimarahin sama bapak, sama mak. Jadi, Gimana Mas dimarahi? kan saya tanya gini, Mak, aku juk sepuro Mak ya. Anu apa? Aku ternyata dibujui mbekan koncoku iki, jadi duwike saiki entek. Nah, akhirnya Mak, ya Allah, cung iku duwike iku wis aku iki ngangsur nih koperasi soalnya Mak iki utang nih koperasi unit desa Minatani Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Kemudian bapak juga gitu, sampean piye Dit kok moro-moro ngene gitu. Jadi langsung shock saat itu. Akhirnya mak sama bapak itu menyuruh saya untuk fokus kuliah. Oh. Fokus kuliah. Dari Wis kuliah wae, Cung. wis sampean kuliah bae pokoknya. Oh, iya, iya, Wis itu. Akhirnya saya fokus kuliah, tetapi hati ini gak bisa diam. Suatu hari saya down memang waktu itu, iya. saya di musola musola Fakultas Hukum. Iseng-iseng saya baca di mading gitu. Ada ayat yang menjelaskan tentang seseorang itu ketika dikasih musibah itu memang ya orang yang sudah siap, maksudnya sudah mampu lah. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi wah, apa aku iki mampu menerima ujian ini? Saya bilang gitu ke dalam diri saya itu. Akhirnya wah, ini saya harus move ini, maunya harus bangkit ini. Saya nggak bisa kalau kayak gini terus. Akhirnya pelan-pelan saya ke Pasar Loak. Karena kan waktu itu kan saya sudah mendapat link networking dari teman saya itu. Kemudian saya belajar ke Pasar Loak. Saya belajar ke Pasar Loak, saya ketemu sama orang-orang. Saya belajar karena saya udah lumayan punya basic bahasa Madura. Jadi enggak mudah mau ngocak Madura deh. Jadi kalau misalnya saya ngomong bahasa Madura sama orang-orang saya mudah. Oh iya, karena itu pemainnya orang Madura semua. Semuanya teman-teman Madura. Oh iya. Jadi dari situ kemudian saya coba amati dan saya buka toko kecil-kecilan lah di Lamongan. Toko apa itu? Toko besi rongsokan. Toko besi rongsokan. Yang KW. Maksudnya gini, kalau besi baru itu kan 6 meter. Nah, ini cuma 3 meter, 2 meter gitu. Nah, saya buka itu di Lamongan dengan partner saya waktu itu. Karena kan saya harus kuliah. Ya, saya mengajak namanya Mas Randy untuk berpartner dengan saya.
Mas Randy. Bukanya di Lamongan. Di Lamongan. Nggak dimarahi orang tua, Mas. Tadi kan suruh kuliah aja. Iya, saya bisa meyakinkan. Oh, diyakinkan kepada lagi? Orang tua, iya. Akhirnya dikasih modal 20 juta. Dikasih lagi? Dikasih modal saat itu. Orang tua lagi? Orang tua lagi. Baik banget orang tua. Alhamdulillah ya, itu privilege. Privilege. Saya nggak mau yang dari ini, enggak. Memang itu privilege yang saya dapatkan. Iya. Jadi saya bisa meyakinkan orang tua. Alhamdulillah orang tua percaya dan kami berbisnis dengan modal 40 juta. Mas Randy 20 juta dan saya 20 patungan. juta. Patungan. Siap. Mas, aku tanya nih, Siap. cara meyakinkan orang tua yang sudah terluka sebelumnya, kan sudah Iya. terluka. Cara meyakinkanmu ya? Karena waktu itu teman-teman. karena waktu itu gini, orang tua benar-benar udah tahu. Saya kan sampaikan, Pak, saya akan jual itu besi yang untuk kebutuhan perahu, kebutuhan kapal. Jadi pipa, orang bikin jangkar, kemudian orang yang bikin knalpot, semuanya itu kan pakai ini. Lah bukanya kan di sini. Jadi bapak dan ibu kan juga bisa memantau waktu itu gitu. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah saya dipercaya lagi, dikasih modal, saya patungan dengan Mas Randy. Kemudian kami belajar di situ. Pembukaan pertama kali dapat uang miris pokoknya. Waduh, sepi. Ya, saya nangis waktu itu di kamarnya emak. Nangis? Mas? Iya, nangis saya. Saya bilang gini, Mak, iki piye Mak, kok sepi ngene? Nang kopi aku ngekno sampean iki kan saya hutang toh. Iya. Iki piye Mak? Wis tah, sing sabar. Dilumintuni gitu. Intinya sampean pokoknya harus lumintu, harus tenang. Lumintu harus, itu apa? Apa ya bahasanya itu step by step lah. Telaten. Ya, ditelateni. Ojo kemerusung, ojo kesusu. Kabeh ku ono ikune gitu kan. Prosesnya. Jadi dari situ kemudian saya coba ini gimana ya kok sepi. Akhirnya saya waktu itu pulang ke Surabaya sekolah. Saya ke Gramedia. Saya baca, cari-cari buku apa yang bisa membuat saya ini paham bisa rame bisnis gitu. Banyak buku yang mahal-mahal waktu itu. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu buku, saya masih ingat bukunya karya Ari Chandra. Ngapain nunggu tua kalau muda bisa kaya. Nah, di situ buku itu memuat motivasi orang-orang sukses. Bisa cerita orang sukses dan lain-lain itu. Saya coba pelajari. Kemudian saya belajar marketing, 4P, price, product, promotion, and place waktu itu, 4P. Saya aplikasikan di bisnis ini. Yang awalnya itu toko ini jelek, saya perbaiki menjadi toko yang bagus. Good looking lah, cat. Nah, itu. Kemudian tertata rapi, harganya juga kompetitif. Kemudian promosi, wah ini yang saya nggak ada. Saat itu akhirnya yang saya lakukan adalah gimana caranya supaya promosi ini murah. Saya ingat tukang becak itu kan mondar-mandir di daerah kami itu. Iya. Nah, akhirnya saya bikin kaos untuk tukang becak. Belakangnya tulisannya cari besi murah di Duta Merpati saja. Solusi besi pasti Duta Merpati. Itu yang dipakai sama orang-orang itu. Alhamdulillah dari situ pelan-pelan, step-step naik. Kemudian kami cukup lumayan omsetnya besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang 1 toko, 2 toko, 3 toko. Ya, sampai sekarang. Tadi berapa? 16? Totalnya itu kan kami kan ada beberapa divisi. Iya. Ada kiloan, dan ada yang baru. Dan ada toko aluminium juga gitu. Jadi semua toko ini memang ada kurang lebih 16 toko. Spesifikasinya beda-beda? Beda-beda. Besi yang premium, besi yang secondary, dan toko aluminium yang yang premium juga sama. Seperti itu, Mas. Mas, katanya bisnis besi itu cuannya banyak ya, Mas ya? Jadi besi itu kan memang diciptakan untuk bermanfaat buat manusia. Wah, gitu ya? Iya, karena itu Al-Hadid itu. Wah, oh iya. Surat Al-Hadid. Bahkan ada suratnya ya? Iya. Al-Hadid besi ya? Benar. Jadi itu yang meyakinkan saya. Kalau besi ini, wah ini kalau misalnya kita fokus dan kita memahami apa itu baja besi, ini pasti akan memberikan banyak kemaslahatan, terutama bagi saya pribadi itu. Akhirnya saya coba belajar apa itu pipa. Oh, pipa ini ukurannya segini. Pipa itu ada pipa S schedule 40, schedule 80, ada seamless, ada welded dan lain macam-macam. Nah itu kan orang nggak tahu. Ya, schedule itu statusnya jadwal, SCH. Mas. Bukan. ketebalan. Kayak kita hari ini schedule-nya podcast ini.
Jadi ketebalannya. Oh, ketebalan. Dan Oke. ini yang memang itu yang cuan yang banyak. Oke. Karena memang ada beberapa item di Indonesia yang tidak produksi. Yang tidak ada di Indonesia yang produksi pipa SCH 80, SCH 40 yang seamless. Itu semua pabrikan di Indonesia belum ada yang bisa. Oh. Ya. Tapi Mas Adit jual itu? Kami jual karena kami ambil dari importir. Oh. Ya. Itu yang cukup lumayan cuannya besar tadi itu. Oh, alah. Nggih. Ya, itu. Ada ke arah bikin pabrik besi nggak, Mas? Kami ada harapan ke sana. Oh. Alhamdulillah kami sudah mempersiapkan semuanya. Dengan sekarang kami sudah bahasanya itu kalau dalam corporate life cycle itu kan yang pertama toko perusahaan ini buka. Yang keduanya kemudian setelah buka dia rugi biasanya, rugi dulu. Kami udah menikmati itu rugi. Rugi. Ya, saya udah rugi. Kemudian break even point. BEP. Balik modal. Bukan, balik kos Balik per kos bulan. operasional Per bulan, 1 bulan itu. udah nggak nombok. Benar. Oke. Nah, itu. Kemudian saya udah menikmati laba. Ya. Sekarang bagaimana caranya laba ini bisa menggulung? Maka kami sudah menemukan polanya. Polanya itu yang dinamakan dengan Revenue and Profit Driver, RPD. Apa itu, Mas? RPD itu adalah misalnya Alfamart ya. Kalau Alfamart itu kan dia udah menemukan polanya. Oh, ketika dia bagaimana membesar? Ya dia buka toko, gerai. Ketika dia buka gerai rame, maka itu mendapat revenue yang luar biasa dan menjadi profit kan gitu. Nah, itu. Jadi kami sudah menemukan RPD itu. Ketika kami sudah menemukan itu, maka kita udah buka toko itu. Makanya toko-toko kita ada beberapa tempat karena kita udah menemukan itu. Nah, sekarang waktunya perusahaan kita ini scale up. Nah, scale up ini kan tentang funding, tentang modal ya. Siap. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi maksudnya tadi itu yang RPD, Mas? RPD. RPD itu ibarat satu gerai itu sudah paham siklusnya gitu ya? Paham siklusnya. Paham harus buka di mana, paham harus semuanya. yang disajikan ini apa aja, riset marketnya gimana. Iya, benar. Dan Mas Adit kan juga tahu, supply-nya sudah tahu nih. Iya, benar. Di belakang ini tinggal menyesuaikan nih, mau buka di mana dan sajiannya apa Benar. gitu ya. RPD itu Revenue and Profit Driver. Jadi menggandakan keuntungan. Jadi ketika kita mau buka itu pasti untung. Kita buka pasti untung. Sudah nggak rugi lagi. Nggak rugi lagi. Nah, kenapa? Karena kita udah punya experience di situ. Oke. Ya, ada pengalaman. Kemudian selain itu kita juga udah menemukan polanya. Oh, pola bisnis seperti ini. Seperti pola yang dilakukan misalnya sama Indomaret atau Alfamart. Kalau misalnya salah satu polanya adalah parkirnya harus minimal segini. Oke. Antara tinggi plafon dengan tinggi lantai segini. Ya, 1 meter persegi itu dibutuhkan lampu yang lumennya atau pencahayaannya itu segini. Kemudian ada Kinder Joy. Kalau Kinder Joy ini kan marketnya adalah anak kecil. Oke. Maka bagaimana caranya? Ya harus ditaruh di ice pas yang sesuai anak dengan kecil. itu ya, sehingga dia mudah. Makanya ditaruh di kasir depannya dan anak kecil mudah untuk diambil. Ya. Nah, ini kan terkait dengan apa ya bahasanya itu planogram tata letaknya. Nah, itu kan sudah diriset. Ya. Kalau dari pintu ke kiri, sayur roti di sini. Oke. Itu riset. Sudah riset ya. Ya, sudah diriset semuanya. Dan Mas Adit sudah meriset di toko besi. Kami di toko besi kami sudah lakukan Udah diriset itu Udah ya? kami lakukan itu sehingga barang-barang apa sih yang menjadi kebutuhan kami ada. Jadi toko kita di Duta Merpati itu value-nya adalah stok komplit. Itu adalah value kita. Selain speed, kecepatan dalam pengiriman, kemudian kita adalah solusi bagi bengkel-bengkel. Itu. Di mana aja Mas sekarang itu? Duta Toko Merpati. kami ada di Jogja, kemudian ada di Lamongan, ada di Paciran, ada 2 ya di Lamongan itu di Paciran dan di Lamongan, kemudian di Tuban, di Bojonegoro, kemudian ada di ke timur ada grup kita di Prima Baja, ada di Probolinggo, kemudian di Jember, di Situbondo dan beberapa kota yang lain. Tapi kayak tadi saya lihat nggak ada toko di Tulungagung. Tapi katakanlah tadi pas waktu kita off kamera ada juga klien di Tulungagung. Itu berarti kliennya bisa jauh-jauh juga Mas ya? Bisa, sangat bisa. Jadi kan kita juga mengoptimasi SEO, ya kan. Jadi selain itu di komunitas. Kebetulan saya kan aktif di komunitas Tangan di Atas. Jadi teman-teman yang misalnya di Tulungagung itu selain di Trenggalek itu ada teman kami yang memang produksi kubah. Oh iya. Kubah, maka dia membutuhkan material besi. Nah, besi lagi-lagi kan kita solusinya. Nah, karena harga kita kompetitif,
Karena dengan masifnya cabang kami, maka itu Dapat adalah value. Dapat vendornya pasti Vendor dapat pasti yang harga terbaik, terbaik. ya, betul. Itu the power, salah satu power of negosiasi kita adalah di situ. Mas, kalau momen yang menurut Mas Adit susah untuk dilupakan itu ada apa? Ada apa aja, Mas? Momen yang Ya, gitu. momen-momen yang paling susah itu ya dilupakan ya. Yang ya salah satunya adalah saya ditipu itu sama teman itu. Itu sampai sekarang masih tetap ada. Yang 80 juta tadi? Iya, itu. Padahal kan nominalnya juga nggak Kecil, tapi ya? itu kan tahapan saya belajar waktu itu. Oh. Dan masih ada dalam ingatan gitu. Sehingga saya terus untuk bagaimana caranya saya bisa lebih baik gitu. Jangan sampai saya melakukan seperti itu. Saya ketipu lagi gitu. Iya. Jadi lebih hati-hati gitu. Itu apa pelajarannya, Mas, dari yang didapat? Ya, networking. Saat itu memang jujur saya sama sahabat saya ini yang tadi itu saya diajak keliling ke pabrik A, pabrik B, pabrik C, ke orang A, ini orang B, ini yang agen-agen besar-besar stainless steel. Alhamdulillah dari situ banyak pelajaran yang saya dapatkan adalah networking itu, sehingga saya bisa menguatkan bisnis kami yang sekarang berjalan itu. Jadi kalau pas saya tanya-tanya teman-teman itu kan bahasa Madura, "Bah, dorong mau kabar gitu. Bagaimana kabarnya?" "Tuh, siapa deh? Adit, Bang." "Wah, dorong mau kabar. Lama gak ketemu gini-ginian gitu." Terus dia menyampaikan juga, "Bah, ada pipa stainless lah gitu. Ada pipa stainless gitu." Terus dia bilang, "Ayo ke gudang saya aja," gitu. Akhirnya saya ke sana. "Ya apa kok murah-murah ketipu gini gitu." Ya saya bilang apa adanya aja. Ya nggak apa-apa, pengalaman. Jadi pengalaman itu guru yang terbaik gitu. Akhirnya dari situlah yang itu. Maksud saya tadi pelajaran apa supaya tidak ketipu yang saya dapat dari kejadian itu? Ya pelajaran apa ya, jangan percaya orang yang baru kenal itu secepatnya gitu. Memang harus selektif. Ya selektif, kemudian kalau bisa berbisnis itu memang kita sendiri yang mengendalikan. Ya. Maksudnya, Mas? Jadi kalau misalnya kita berbisnis dengan partner, ya minimal itu kan awal-awal bisnis kita. Minimal kita harus in charge lah di situ. Jangan langsung kita nggak cabut gitu, cuman uang tok gitu, jangan. Karena ya jujur memang itu yang tidak saya lakukan. Langsung in charge banget itu enggak. Sehingga saya percaya dan kemudian habis itu. Jadi intinya jangan terlalu cepat untuk percaya. Benar. Tapi percaya kan juga boleh-boleh aja Mas, kalau sudah sangat boleh. Chemistry terbangun dan sebagainya. Bisa dipercaya dan sebagainya. Benar. Ya intinya selain itu ya memang kita harus punya rekening bersama atau kita bikin legal standing, entah itu CV atau PT. Ya, ketika seperti itu kemudian kita harus punya, karena memang sekarang kita udah belajar, maka laporan keuangan itu harus benar-benar harus ada gitu. Jadi kita bikin neraca, cash on bank berapa, cash on hand berapa, itu yang paling penting gitu. Keren ya. Siap Mas. Nah katanya juga pernah kecelakaan juga Mas Adit. Oh ya, jadi saat itu memang saya sama Mas Randy, karena kami waktu itu lagi beberapa bulan saya Mas Randy dapat pesanan saat itu, pesanan UNP untuk kandang ayam. Untuk kandang ayam, jadi besi U yang waktu itu saya masih ingat sekali. Kami semangat sekali karena dapat keuntungan yang cukup lumayan besar. Iya Mas, jadi saya ayo berangkat sendiri aja. Akhirnya kita berangkat sendiri untuk ambil barangnya. Nyampe lah di Gresik itu, di Panceng. Waktu itu qadarullah selip Mas Randy yang bawa mobilnya. Ya, kemudian kita nggak bisa itu, akhirnya mau nggak mau kita jatuh di jurang. Tapi alhamdulillahnya Mas, kami ada satu pohon yang menopang kita, mobil itu, ada pohon jati besar. Jadi di situ besi-besi kami turun, jatuh semuanya. Kemudian waktu itu saya masih ingat Mas Randy yang udah keluar dulu dari mobil karena dia nyetir, karena pintu saya nggak bisa dibuka. Akhirnya saya juga melewati itu dan saya juga kepleset lagi. Untungnya kok digonjeki gitu loh.
Sama Mas dipegangin Randy. sama Randy. Jadi, wah ayo so, ayo. Suka kayak film-film itu, Mas? Iya, ya kayak gitulah. Ngesore jurang. Kita bawahnya itu sudah ini, Oh, wah. iya. Jadi akhirnya alhamdulillah langsung bisa kita naik itu. Dan alhamdulillah waktu itu kecelakaannya hancur mobilnya, pecah semuanya ininya. Kami tidak sedikit pun terluka, alhamdulillah. Wih. Alhamdulillah saat itu Itu ya. pakai aji-aji apa, Mas? Jadi ya the power of giving lah, the power of Masya giving, Allah, sedekah iya, itu iya, yang paling anu aja. Kita percaya aja itu. Itu berarti keselip karena keberatan Keberatan muatan karena muatan itu mestinya kan maksimal 2,5 ton. Iya. Saat itu kita muatin 3 ton lebih. Karena saking semangatnya. Meski dang Saking semangatnya, sampai sana, untung banyak. Untung banyak gitu. Jadi buru-buru itu juga bukan perkara yang bagus ya. Oh, benar. Jadi ya itu ya gak bagus di situ. Jadi kalau sampai sekarang Mas, dari mulai SMP sampai sekarang ini memang perubahan signifikan. Apa itu? Saya tidak apa ya bahasanya itu nggak punya cita-cita sampai menjadi seorang pengusaha itu. Karena jujur memang awalnya itu saya pengennya menjadi jaksa, lawyer, gitu saat itu. Tetapi karena di bisnis ini menurut saya lebih bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya, jadi kemudian saya memilih. Saat itu saya setelah dari lulus kuliah saya sempat buka law firm. Waktu itu saya sempat belajar di Mahkamah Konstitusi. Yes, 2018 saya sempat belajar di Mahkamah Konstitusi. Saat itu saya masih ingat klien kami Pak Arianto, Bupati Pati saat itu, sengketa pilkada. Lawan kami Mas Haris Azhar, kontras saat itu. Saya masih ingat. Nah, cuman setelah itu saya coba pikir-pikir, saya udah punya bisnis dan saya lebih nyaman di sini. Lebih hati lebih tenang. Iya. Saya memutuskan menjadi seorang fokus di bisnismen. Oke. Gitu. Dan saya belajar bagaimana membuat laporan keuangan. Ya kan? Saya belajar hal-hal yang memang itu tidak ada dalam khazanah keilmuan saya coba belajar. Iya, karena S1-nya hukum kan. Benar itu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah saya juga sudah mulai mau impor. Maka kebutuhan bahasa juga itu menjadi hal yang fundamental. Sehingga saya belajar juga bahasa Mandarin. Batas tadi pas telepon Mandarin, Mas. Jadi kalau bahasa Mandarin, ni hao, wada min se wo xiao Yuan Futi. Apa itu Mas ya? Sudah cukup itu ya? Enggak. Halo, nama saya Yuan Futi. Nama Cina saya kan Yuan Futi. Apa itu? Orang yang bahasanya Yuan, orang yang kaya yang pemberian kemanfaatan lebih terhadap sekitar, ini seperti itulah. Ya, berarti kalau kita belajar bahasa Cina harus ciptakan nama juga? Itu biasanya dari Lause, dari guru kita. Ya, dia yang kasih nama? Iya, kan kita cerita nih, apa yang diinginkan, apa tujuan hidupmu gitu. Ya saya bilang, saya pengen menjadi seorang pengusaha. Saya usahawan yang bisa memberkahkan, yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Minimal sekitar kita lah. Gitu. Lause habis itu kasih nama. Iya, kasih nama ini. Gitu. Nanti saya main ke Lause lah. Lause, itu guru. Oh, Lause. Tapi logatnya sudah fase nih. Oke, siap. Ini kita ada, karena di order teman-teman, jadi ada sedikit suara-suara karena udah mau zuhur juga. Mas Adit, saya kira juga udah banyak yang kita pelajari hari ini. Siap. Karena kita di order ternyata udah callingnya udah mau zuhur nih, Mas. Siap. Sebenarnya saya mau ngobrol banyak ya, jadi kayaknya tapi di next saja. Siap. Di next kesempatan. Mas Adit, sekarang juga ternyata merambah banyak sekali bisnis ya. Ada kafe, ada baut, plastik dan sebagainya. Satu hal, sebenarnya yang Mas Adit pola dalam berbisnis itu seperti apa yang Mas Adit terapkan dan seperti apa nanti endingnya pengennya gitu? Oke, jadi karena memang saya lebih ke business based on opportunity. Business based on opportunity. Jadi kesempatan. Saya melihat kenapa kami buka kafe. Saat itu di 2016 saya masih ingat di daerah kami di Pantura, lagi-lagi di Pantura ya. Lagi-lagi Pantura dan Surabaya ini tadi. Pantura. Waktu itu di sana tidak banyak. Ya ada beberapa warung kopi, tapi tidak ada yang cafe shop yang benar-benar
apa namanya orang itu memahami kopi. Kemudian ini ya saya mencoba untuk belajar. Akhirnya saya belajar di Surabaya Barista Center. Saya sendiri yang belajar. Saya belajar bagaimana bikin espresso. Kemudian sampai yang lain turunannya. Nah, kemudian saya melihat ada opportunity dan saya buka di sana. Alhamdulillah cukup ramai sekali. Sangat ramai. Kita waktu itu 7 bulan, 8 bulan kita udah balik modal. Waktu itu pada modal kita hampir 600-an. 600 juta? 650 jutaan waktu itu. 6 bulan udah balik modal? Alhamdulillah udah balik modal. Keren loh itu mas. Banget, Biasanya mas. kafe kan lama banget biasanya. Pasti, tapi kan waktu itu kan kita membuka di apa ya bahasanya itu di waktu yang tepat, on the right moment, and the right time kan gitu. Wede, Jadi benar-benar susah ditiru ini. kita munggah itu ya memang udah tahu ini kita modal segini dan kami yakin kita bisa baik segini gitu. Namanya Vienna saat itu. Apa itu Vienna Coffee. Oh, namanya kafenya Vienna. Nama kafenya. Bukannya Hola? Bukan, itu kan barusan. Nah, 2016 kami buka, kemudian di 2020 saya melihat memang di tempat kami ini kan tidak apa ya, Vienna tadi kan memang untuk middle up. Middle lah, bukan middle. Nah, harga-harganya kan 20.000, 18.000 gitu. Sedangkan kami kan di kecamatan. Jadi yang terpenting waktu itu kita udah balik modal, kemudian udah untung, ya. Kami meyakini memang ini pasti akan turun. Nah, gitu ya, 2 tahun, ya? 3 tahun itu sudah mulai turun. Tapi kita masih masih bisa gaji karyawan dan lain-lain gitu. Kemudian saya melihat warung kopi yang ada di Lamongan, di Surabaya kok rame gitu. Saya coba riset dan saya tanya langsung interview langsung kepada foundernya atau ownernya itu, kok ramai terus mas? Alhamdulillah mas, ini sudah konsisten. Ramai terus tuh. Wah, dari situ saya terbuka pikiran. Wah, ini kalau kayak gini, kayaknya saya juga tertarik ini untuk buka warkop. Tapi yang harus ada value-nya gitu. Akhirnya saya bukalah Aula. Namanya Aula. Asli orang Lamongan. Wede. Ya, kafenya itu Aula. Nah, value-nya apa? Yang pertama adalah harganya murah. Kemudian yang keduanya, Aula ini kami punya pantai hampir 90 meter. Jadi di belakang kafe kita itu pantai. Ada pantai. Ada pantainya. Wede. Ada pantainya. Asik. Nah, jadi itu. Terus bagaimana ya supaya kita menciptakan bapaknya bisa ngopi, ibunya bisa jajan, anaknya bisa main. Kita bikin playground. Jadi playground ada, kemudian kami kerjasama dengan teman-teman UMKM setempat, makanan yang enak-enak kita kurasi dan kita buka di situ. Ada 14 tenan yang kami sewakan. 14 tenan yang kami sewakan di sana, jualan makanan yang tidak boleh sama. Nah, dari situlah alhamdulillah sampai sekarang mas. Jadi kita bangun dengan investasi yang cukup lumayan. Dan alhamdulillah kami dalam waktu 1 tahun lebih 7 bulan saat itu udah PBB, udah balik modal. Balik modal ya, lagi. balik modal dan ya value-nya itu. Yang pertama jajannya banyak, kemudian harganya murah dan kita punya pantai. Jadi orang kesana itu apa ya bahasanya itu dia agak akan bosen karena melihat jam ini kapal ini yang jalan. Ada 2 kapal, 3 kapal, 5 kapal. Ada 1 kapal yang tebar jaring. Nah, itu kan sesuatu hal yang keren. Gitu loh, experience kan. Nah, dari situ alhamdulillah kami konsisten sampai sekarang. Dan kita terus melakukan pembangunan dan kami akhirnya melihat kesuksesan di Aula, kami bukalah di salah satu tempat di Gresik juga. Yang namanya Hola itu. Hola itu di Gresik ya? Di Gresik. Sama. Kemudian baru saya ikut investasi di teman-teman di Palembang, di beberapa ya. Itu modelnya dari mana mas berarti? Crowdfunding? Yang di mana nih? Beda-beda tadi ya? Di Aula, yang di Aula semua equity crowdfunding. Semua equity crowdfunding. Jadi Aula memang saya saham pengendali karena saham saya cukup besar di situ, di atas 50%. Nah, cuman yang lain-lainnya ada ibu saya, ada partner bisnis saya Mas Randy tadi, ada kolega-kolega saya juga. Maksudnya orang-orang terdekat aja ya? Bukan untuk umum ya? Bukan. Alah. Jadi memang di situ untuk kolega-kolega terdekat kita. Iya. Termasuk juga di Hola juga kolega-kolega terdekat? Benar, terdekat gitu. Bukan untuk umum? Bukan untuk umum, bukan. Karena
ya tadi itu kami udah menemukan polanya gitu. Terus yang penting kan bisnis kafe ini kan logistik manajemennya. Ya kan, kalau misalnya kita nggak pernah stok opnam, ya jangan mimpi yang besar-besar. Ya, kami di awal itu meskipun warung kopi, tapi setiap 1 minggu sekali kita stok opnam. Kenapa? Karena this is business gitu. Ini bisnis itu harus balance gitu. Nggak bisa sembarangan jualnya, meskipun kita warung kopi, apalagi toko besi. Nah, berarti kuncinya di stok opnam ya Mas? Iya, di stok lah. Pokoknya harus ada controlling. Ya, kalau misalnya kita nggak pernah melakukan stok opnam, nggak pernah kontrol bisnis kita, nggak punya, mohon maaf, neraca dan lain-lain, ya kita nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi gitu. Cukup aja buat kita sendiri. Karena bisnis yang ini ya, yang akan bisa sustain, yang akan bisa ini ya, memang kita harus punya laporan keuangan yang bagus. Dari situ kan itu menjadi dashboard. Oh, ini waktunya ngegas. Karena misalnya cash kita besar, kemudian piutang kita kecil, hutang kita kecil, ada cash besar, wah gas. Gitu. Expand. Jadi kalau misalnya kita mau kita lihat neraca, oh piutang kita besar, kemudian hutang kita juga besar, cash on bank kita kecil, kas kita kecil, ya rem. Gitu. Tapi persediaan kita besar, kita harus ngerem. Jadi kan itu fungsinya dashboard di situ. Kita bisa melakukan, kita sebagai CEO, kita bisa melakukan apa yang akan kita lakukan. Mas Abdi ini tak lihat kalau belajar cepet ya, maksudnya tes gitu ya? Ya memang. Gitu ya memang ya? Kalau saya meyakini asal ada kemauan, pasti ada jalan. Apa tadi bahasa Cinanya? Bahasa Arabnya dulu. Bahasa Arab. Ida sodaqal asmu wadoha asabil. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Nah, kalau bahasa Cinanya itu ya sorry. Lupa tadi barusan di telepon bahasa. Enggak, kalau yao. Kalau bahasa Cinanya itu yao, yao ze, ciu yao, pangfa namanya. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Atau tungguo nuli shui xi, women de genting hao xie. Apa itu? Jadi intinya kalau misalnya kita mau mau belajar serius, itu kita bisa mengendalikan apa yang kita inginkan tadi itu. Berarti drive-nya adalah kemauan tadi ya? Iya, benar. Gitu. Intinya kemauan. Saya kalau sudah punya kemauan yang keras atau ya itu harus belajar. Kalau kita nggak mau belajar ya kan nggak akan mungkin bisa. Gitu. Sampai sekarang saya juga belajar dan saya senang memang belajar. Intinya itu sebagai pengusaha, kalau kita nggak mau diem aja, kemudian nggak mau lihat-lihat kayak misalnya podcast, kan dia belajar juga ya, gitu. belajar gratis. Modal kuota kafe. Mas Adit, terima kasih sekali. Siap. See you the next video teman-teman. Mas Adit ilmunya luar biasa. Nanti teman-teman bisa mengunjungi kafe-kafe yang disebutkan tadi. Jangan lupa. Dan Mas Adit ada media sosial gitu? Ada dong, ada @pradita_ IG ya? Iya, nah, nanti teman-teman follow Mas Adit untuk lebih mengenal Mas Adit lebih jauh. Terima kasih. Salam Sobat Baca Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caician. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Mas, makasih. Siap, thank you.